Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, silakan berdoa dulu. Ketua kelas disiapkan. Siap gerak, berhak gerak, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kehadiran dulu ya. Kalau dilihat dari orangnya sepertinya lengkap hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita terus bisa sekolah setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Baik, sudah penanya ada? Bukunya ada? Sudah, silakan dikeluarkan. Hari ini kita akan masuk ke bab zat dan perubahannya. Sebelum kita masuk ke bab dan perubahannya, kita dari 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, yang akan Ibu nilai hari ini adalah 3. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana nanti Ibu akan lihat bagaimana kalian berdoa dulu sebelum belajar dan berdoa setelah belajar. Kalau dilihat sekarang sudah ya. Nah, lalu yang kedua yaitu gotong royong, di mana nanti Ibu melihat gotong royong ini. Jadi gotong royong ini dilihat dari kalian nanti mengerjakan LKPD secara berkelompok dan berdiskusi. Nah, di situ dilihat gotong royongnya. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana nanti Ananda menampilkannya di depan, bagaimana kerjasamanya, itu yang gotong royong. Lalu yang ketiga adalah bernalar kritis. Nanti kan Ibu kasih LKPD tuh, jadi kalian kerjakan bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut sehingga nanti LKPD itu bisa terjawab dengan baik dan sesuai dengan konsep-konsep yang harus kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk, Ibu adakan dulu asesmen awal non-kognitif, di mana asesmen ini digunakan untuk melihat kesiapan Ananda dalam belajar hari ini. Silakan dibagikan sampai ke belakang. Terima kasih. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke temannya yang di depan. Nanti Ibu ambil ke meja yang di depan. Terima kasih. Baik. Terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, apa saja contoh zat dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah zat dalam kehidupan kita saat ini, sekarang ini? Ada. Apa contohnya? Ada zat padat. Apa lagi? Gas. Itu termasuk jenis zat atau wujud zat? Wujud zat. Nah, jadi ternyata wujud zat itu ada padat, ada gas, ada cair. Kalau miza ini, apakah ini zat? Iya. Nah, ini yang akan kita pelajari di pelajaran kita setelah ini, zat dan perubahannya. Terlebih dahulu kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, jadi tujuan ini adalah pelajaran yang harus kalian dapatkan setelah nanti selesai belajar ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah mampu mengelompokkan wujud zat yang ada di sekitar kita dan bagaimana perubahan zat tersebut. Ya, kita masuk ke manfaat. Jadi tidak mungkin kan kita belajar tapi tidak tahu manfaatnya. Jadi manfaat kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui zat apa saja yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah langkah pembelajaran.
langkah pembelajaran kita hari ini nanti kita mulai dengan melihat video pembelajaran. Nanti kalian nonton video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Nah, setelah menonton video itu nanti ada video tentang zat, unsur unsur, senyawa dan campuran. Lalu ada juga video tentang perubahan wujud zat. Lalu setelah menonton video kita akan masuk ke pembagian kelompok. Nanti Ananda akan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok masing-masing nanti berisi 5 orang, nanti Ibu yang bagi. Setelah itu kita akan diskusi kelompok mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, setelah LKPD-nya selesai, nanti kita akan lakukan presentasi. Lakukan presentasi apa yang kalian temukan di dalam LKPD tersebut. Baik, kita lanjut ke metode penilaian. Nah, di metode penilaian ini nanti kalian akan dinilai, tapi nilainya enggak Ibu bilang ya. Nanti Ibu akan nilai yang pertama adalah nilai sikap. Bagaimana sikapnya? Sikapnya ini apa? Sikap yang mana? Sikap yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, 3 profil pelajar Pancasila ini nanti akan kita Ibu lihat ada tidak muncul di dalam diri kalian begitu. Nah, setelah asesmen sikap nanti ada asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan ini akan Ibu lihat bagaimana kalian menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Di dalam LKPD itu nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti akan Ibu lihat apakah jawabannya itu sudah tepat, kurang tepat, atau kalian bisa berkreasi dengan jawabannya itu, melebihi ekspektasi Ibu begitu. Lalu yang ketiga adalah asesmen keterampilan. Nah, asesmen keterampilan ini nanti Ibu nilai ketika Ananda ke depan menampilkan LKPD yang sudah kalian diskusikan. Nanti yang dinilai adalah bagaimana berbahasanya, bagaimana kalian menampilkan LKPD tersebut. Nah, itu nanti akan dinilai juga. Nah, ini yang paling penting. Kesepakatan sebelum kita belajar. Jadi sebelum kita belajar, kesepakatan kita adalah tidak menggunakan HP kecuali memang diizinkan oleh guru. Jadi boleh menggunakan HP tapi nanti kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan jangan menggunakan HP. Kalau misalnya HP-nya nanti digunakan, Ibu akan ambil HP dan Ibu taruh di sini. Sepakat ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Kira-kira air itu unsur, senyawa, atau campuran? Senyawa. Menurut Ananda, air itu adalah senyawa. Nah, nanti kita buktikan apakah air itu unsur, senyawa, atau campuran. Lalu, ketika es mencair, perubahan wujud apa yang terjadi? Wujud es apa? Padat. Kalau dia mencair jadi cair. Apa nama perubahan wujudnya? Benarkah itu? Nah, nanti kita cari tahu juga. Benarkah namanya mencair atau itu mengembun? Kira-kira mengembun tidak? Tidak, oke. Lalu kita lanjut ke materi kita. Zat dan perubahannya. Di lingkungan sekitar kita sering dijumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud. Wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, berbeda ketika kita akan mempelajari. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Pada percobaan yang dimaksud zat adalah air dalam botol itu. Contohnya benda-benda non-logam seperti kain, plastik, karet, kayu, dan sebagainya. Yang kelima, kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi 2, yaitu Sudah ada pemahaman sedikit tentang wujud zat? Ada pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya, Ibu akan kirimkan materi ini ke grup WA-nya masing-masing. Nanti bisa dilihat di sana materinya, supaya kalau ada yang
kurang paham atau lupa, nanti bisa dilihat dari situ. Oke, silakan diatur kursinya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini LKPD-nya. Coba geser dulu sebentar. Oke, masukkan mejanya di sini. Ini LKPD yang harus diisi. Silakan dilihat dulu ke depan, Ibu akan jelaskan cara mengisi LKPD-nya. Nah, ini adalah nama kelompok, silakan dua gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini adalah komposisi dari minuman, suatu minuman. Nah, tabel pertama ini kita isi dengan permasalahan yang kita temukan. Contohnya di Coca-Cola ini, apakah permasalahannya di situ? Adakah unsur di komposisi Coca-Cola? Silakan didiskusikan secara berkelompok. Jangan lupa, selagi Ananda bekerja, Ibu akan menilai sikap Ananda ketika berdiskusi. Silakan dimulai. Ada pertanyaan? Isi dulu ininya. Ini dulu amati. Ada tidak zat di sini? Coba, apakah Coca-Cola banyak mengandung apa gitu? Nah, untuk jawabannya nanti buatnya di sini. Pertanyaan permasalahan yang ini sama dengan yang ini. Nah, kalau ini soal yang kalian temukan di sini yang berkaitan dengan zat dan perubahannya. Contohnya gini, apakah pada Coca-Cola itu banyak mengandung gula? Apa tadi? Ya, apakah Coca-Cola mengandung? Ah, iya benar. Kotaknya cuma 3, Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Isi aja ke bawah. Ada loh di sini lihat ya. Air itu tadi senyawa nggak sih? Iya. Ada gambar dapur campuran nggak sih? Emang sini tadi, yang ini tadi. Berhenti dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Ice breakingnya adalah clap, boom, kiss. Jadi ketika Ibu bilang clap, kalian bertepuk. Kalau boom, kalian tepuk meja. Kalau kiss, kalian ambil permennya. Dah, silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Siap? Sudah siap? Siap. Clap. Clap. Boom. Clap. Clap, clap, boom. Clap. Kiss. Sudah semangat lagi? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mengumpulkan hasil diskusi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil.
Kelompok 2 silakan. berkarbonasi termasuk unsur senyawa campuran. Tidak, apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perbaiki sedikit tadi ya, dari yang kelompok 2. Air itu adalah senyawa. Benar tadi kalian bilangnya senyawa, hanya bukan terdiri dari 2 atom, terdiri dari 2 unsur, tapi 3 atom. Iya. Silakan kelompok 3 maju. kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Dana. Dari gambar A, apakah di Coca-Cola mengandung gula? Ya, Coca-Cola banyak mengandung gula yang bisa menyebabkan diabetes dan lain-lain. Apakah air berkarbonasi termasuk unsur senyawa campuran? Air berkarbonasi termasuk campuran karena telah bercampur dengan zat lain. Dari kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Ya. Dari 3 kelompok yang sudah tampil ke depan, setelah Ibu perhatikan, kekuatan kalian dalam menyelesaikan permasalahan adalah kalian sudah bisa mencari solusi dari tempat lain seperti di Google. Ada tadi nampak sama Ibu yang sudah cari di Google, itu bagus karena tidak berpatok kepada yang sudah Ibu jelaskan saja yang di depan. Tapi dari kekuatan ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Nah, tadi di satu kelompok itu masih ada yang tidak ikut berdiskusi. Nah, itu untuk kedepannya tolong lebih ditingkatkan lagi kemampuan berdiskusinya, gotong royongnya dalam suatu kelompok diskusi. Nah, itu akan membuat diskusi kita semakin bagus. Baik, untuk yang terakhir kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sudah tahu apa itu zat? Sudah. Zat itu adalah Sesuatu yang memiliki massa dan kecepatan ruangan. Berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta itu adalah zat. Lalu apa zat terbagi atas berapa? Ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa. Lalu kesimpulan kita yang ketiga, wujud zat ada berapa? Ya. Ya. Kalau itu cepat ya, pada cair dan gas gitu ya. Oke. Lalu ternyata wujud zat itu dapat berubah. Apa contohnya tadi? Apa contohnya tadi perubahan wujud gas? Wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air menjadi es batu. Lalu kalau kapur barus itu apa dia? Kapur barus, pernah dengar kapur barus? Yang wangi dalam lemari sama nenek-nenek tuh suka tuh. Ya. Dia wujudnya apa? Padat. Lalu dia berubah menjadi apa? Menjadi gas. Apa artinya itu? Apa namanya dari padat menjadi gas? Menyublim. Benar. Lalu setelah itu apa lagi tadi yang kita pelajari? Di situ di dalam LKPD-nya ada. Ternyata di bahan makanan kita sehari-hari itu ada zat. Sering minum Coca-Cola? Tidak. Pernah lihat di dalam di bungkus
teh gelasnya itu di komposisi teh gelasnya itu ada bahan pengawet? Ada. Ada ya? Ada. Apakah itu bagus untuk tubuh kita? Tidak. Bolehkah sering-sering minum teh gelas? Itu tidak hanya termasuk untuk merek tersebut ya, merek lain yang memang dia itu adalah minuman instan dan diproduksi secara massal, itu tidak baik untuk tubuh kita. Lalu, bolehkah minum air putih sering-sering? Boleh. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita itu mengandung 70%-nya adalah air. Jadi kalau kita sering minum air putih itu malah akan membuat kita lebih awet muda. Kulitnya lebih bersinar, lebih fresh gitu ya. Lebih fresh dan plong. Apa itu? Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke refleksi. Sudah Ibu kirimkan refleksinya di link Google, boleh diklik linknya lalu diisi link Google yang sudah Ibu kirimkan tersebut. Waktunya 2 menit saja, karena itu tidak perlu berpikir. Yang kedua ini, Bu. Ya. Ya, link yang terakhir Ibu kirimkan itu adalah link refleksi yang kalian rasakan setelah belajar hari ini. Kesan kalian pada materi ini. Jadi materi ini apakah berguna untuk kehidupan sehari-hari kah atau menarik kah? Curhat saja di situ. Iya. Oh, ternyata materi ini sangat menarik, saya sangat menyukai materi ini. Boleh enggak Bu belajar materi ini sering-sering? Oh, enggak boleh. Ya enggak boleh lah, kan nanti kita materi yang lain enggak dapat. Sudah ada yang siap? Cepat kali curhatnya. Jawab jujur ya, supaya ini nanti akan Ibu gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi berikutnya bagaimana Ibu harus mengajar, apa yang harus Ibu lakukan, apa yang harus Ibu berikan. Nah, itu tergantung dari apa yang kalian isi hari ini. Sudah, terima kasih atas refleksinya. Nanti akan Ibu gunakan dengan sangat berhati-hati. Kita akan melanjutkan materi untuk minggu depan adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk di perubahan fisika dan perubahan kimia nanti kita akan adakan praktek perubahan, sedikit praktek kecil. Nanti di situ kita akan melihat bagaimana sih perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikian untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Siap gerak. Mas gerak. Siap gerak. Dan syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan LKPD-nya.
Terima kasih. Kembalikan lagi kursi ke bentuk semula. Kembalikan lagi kursinya ke posisi semula. Sudah? Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetaplah sehat, tetap semangat supaya kita ketemu lagi minggu depan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.